Halo, bertemu kembali dengan saya Katarina Intan dalam tugas diskusi sesi 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Katarina Intan Kusumawardani. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 501272882. Sehari-hari saya mengajar di SD Negeri Pacar Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas diskusi sesi 3. Dalam diskusi sesi 3 ini terdapat 2 pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu dari pertanyaan yang pertama. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan formal, informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Baik, langsung saja kita jawab dari pertanyaan yang pertama, dari perbandingan manfaat antara pendidikan formal dan informal. Perbandingan yang pertama, dalam pendidikan informal, strukturnya jelas. Jadi kurikulum nasional memberikan arah pembelajaran yang sistematis, mulai dari literasi dasar hingga pengenalan karakter. Sementara dalam pendidikan informal bersifat kontekstual, jadi anak belajar langsung dari pengalaman nyata, misalnya melalui tradisi lokal, kegiatan keluarga, atau komunitas. Kemudian perbandingan yang kedua, dalam pendidikan formal, adanya kesetaraan dalam kesempatan. Semua siswa mendapatkan materi yang relatif sama, sehingga ada standar minimal kompetensi yang diakui secara nasional. Sementara dalam pendidikan informal bersifat fleksibel dan personal, anak bisa mengembangkan minat dan bakat tanpa terikat kurikulum yang kaku. Kemudian perbandingan yang ketiga, dalam pendidikan formal adanya legitimasi akademik. Hasil belajar tercapai melalui rapor, sertifikat, dan ijazah yang diakui pemerintah, sementara dalam pendidikan informal bersifat nilai budaya dan karakter, di mana pendidikan informal memperkuat kearifan lokal, moral, agama, dan nilai sosial yang sulit diperoleh di sekolah. Perbandingan yang keempat, dalam pendidikan formal, adanya pengembangan sosial, yaitu sekolah menjadi tempat siswa belajar hidup bersama, berinteraksi, dan membangun keterampilan sosial. Sementara dalam pendidikan informal bersifat emosional, yaitu dukungan keluarga dan lingkungan yang memberikan rasa aman dan kasih sayang yang penting bagi tumbuh kembang anak. Selanjutnya, perbandingan tantangan dalam pendidikan formal dan informal. Dalam pendidikan formal itu adanya keterbatasan sumber daya, kesenjangan kualitas, tekanan akademik, dan juga kurangnya fleksibilitas. Sementara dalam tantangan dalam pendidikan informal adanya bersifat tidak terstruktur, adanya ketidaksetaraan, kurangnya dokumentasi, dan juga rentan terhadap bias. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu pendidikan formal itu lebih unggul dalam memberikan standar kompetensi, legitimasi, dan kesempatan sosial yang merata, tetapi menghadapi masalah dalam fleksibilitas dan pemerataan kualitas. Sementara dalam pendidikan informal lebih kuat dalam penanaman karakter, nilai budaya, dan pengalaman hidup nyata, tetapi cenderung tidak merata dan sulit untuk diukur. Keduanya tentu saja saling melengkapi dan sekolah memberikan kerangka akademik dan sosial, sementara keluarga dan masyarakat menguatkan karakter dan nilai kehidupan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal,
Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan itu, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Baik, kita jawab satu persatu. Yang pertama, integrasinya dalam konteks pendidikan. Yang pertama, bisa melalui proyek dan kegiatan kontekstual seperti proyek kewirausahaan mini, di mana siswa membuat kerajinan, makanan sederhana, atau produk dari barang bekas, lalu menjualnya dalam bazar sekolah. Hal ini bisa meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas dalam penerapan pengetahuan ekonomi sederhana. Kemudian yang kedua bisa dengan cara proyek lingkungan seperti menanam tanaman, mengelola bank sampah atau membuat kompos. Hal tersebut dapat mengintegrasikan IPA, matematika, dan sikap peduli terhadap lingkungan. Integrasi yang kedua bisa dengan cara pembelajaran berbasis komunitas, dengan cara menghadirkan tokoh masyarakat seperti petani, pedagang, pengrajin, dokter, dan lain-lain untuk berbagi pengalaman nyata. Kunjungan bisa juga dengan kunjungan lapangan ke pasar, perpustakaan umum, museum, atau sawah, sehingga anak bisa belajar langsung dari lingkungan sosial dan budaya yang dekat dengan kehidupannya. Kemudian integrasi yang ketiga bisa dengan cara ekstrakurikuler atau aktivitas kreatif seperti klub membaca, seni, olahraga, musik, atau drama yang mengintegrasikan dengan tema pembelajaran. Bisa juga dengan panggung ekspresi siswa, dengan menampilkan pantomim, puisi, atau tarian sesuai pelajaran. Hal tersebut dapat mengasah bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat kerjasama tim. Kemudian peran strategis yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut sekaligus memaksimalkan pendidikan informal. Cara yang pertama bisa dengan cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Anak-anak yang terbatas aksesnya tersebut bisa tetap belajar melalui kegiatan sehari-hari. Guru dapat mengaitkan pembelajaran dengan aktivitas lokal anak sehari-hari seperti membaca sambil membantu orang tua di warung atau belajar sains sederhana dari lingkungan sekitar. Bisa juga menggunakan cerita rakyat atau tradisi budaya sebagai bahan penguatan karakter. Kemudian cara yang kedua bisa dengan mengintegrasikan pendidikan informal dengan kurikulum formal. Guru bisa merancang kegiatan pembelajaran yang fleksibel dengan melibatkan keluarga dan komunitas, contohnya melalui proyek berbasis rumah atau komunitas. Siswa membuat kerajinan atau menulis cerita pengalaman keluarga atau meneliti tradisi lokal, atau bisa juga dengan kegiatan gotong royong seperti menanam bersama, membersihkan lingkungan sekolah, sekaligus menanamkan nilai kerjasama. Cara yang ketiga bisa dengan cara menguatkan peran orang tua dan komunitas. Karena tidak semua orang tua itu berpendidikan tinggi, tetapi mereka tentu saja memiliki pengalaman hidup yang berharga, sehingga guru dapat melibatkan orang tua sebagai narasumber, misalnya para petani, nelayan, dan pedagang, serta mendorong orang tua untuk mendampingi anak dalam kegiatan belajar sederhana di rumah, membentuk kelompok belajar kecil di komunitas dengan dukungan guru atau relawan. Sementara cara yang keempat bisa dengan cara menggunakan teknologi dan media sederhana. Ini teruntuk untuk sekolah yang sulit akses internetnya, sehingga guru bisa memanfaatkan media lokal seperti radio, buku cerita bergambar, dan juga video pembelajaran singkat yang bisa dibagikan melalui ponsel orang tua. Kesimpulannya yang dapat kita ambil dengan cara-cara tersebut tadi ya, kurikulum formal tidak hanya berjalan sesuai target akademik, tetapi juga diperkaya oleh pengalaman informal yang bisa membekali siswa dengan keterampilan sosial
kreativitas, dan kemampuan untuk menerapkan ilmu dalam konteks yang nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam tugas diskusi sesi 3. Sampai bertemu kembali di tugas diskusi sesi 4. Terima kasih.